Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatwaudi dengan NIM 200606110082 dari kelompok 2 dan kedua teman saya. Saya Kania Febiasa Rosyanggi Haryono dengan NIM 20060611037. Dan saya Kamila Ahmad dengan NIM 20060611070. Kami akan mempresentasikan tentang landasan tekstual dan kontekstual fikih arsitektur, meliputi Al-Quran, hadis, fikih, tentang usul fikih dan kaidah fikih. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kamila Ahmad. Nah, dalam kajian arsitektur Islam ada 4 landasan. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua ada hadis nabawi dan usul fikih, dan yang keempat ada fatwa para ulama. Next. Nah, sebelum masuk ke materi, ada sedikit pengantar. Dalam kajian arsitektur Islam, pandangan para ulama kontemporer maupun klasik masih sangat minim dalam membahas arsitektur dalam sudut pandang fikih secara spesifik. Kurangnya literatur tersebut disebabkan 2 faktor. Yang pertama, mayoritas intelektual muslim yang memasukkan ilmu arsitektur ke dalam beragam bagian ilmu duniawi. Dan faktor kedua, pendapat para ulama Islam sendiri menyatakan bahwa mempelajari ilmu arsitektur termasuk kategori fardu kifayah. Kelangkaan informasi atas ilmu fikih arsitektur menyebabkan kaum muslim tidak bisa mengetahui hukum halal, haram, makruh, mubah, dan sunnah yang berhubungan dengan bangunan. Sebelum kita mempelajari apa saja hukum arsitektur, kita harus mengetahui sumber hukum dari fikih arsitektur tersebut. Ada 3 sumber pengambilan kajian dalam fikih arsitektur, yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah Nabawi, dan yang ketiga ada kaidah fikih. Langsung saja kita masuk ke sumber hukum pertama, yaitu Al-Quran. Dalam mendiskusikan dan mengkaji perkara hukum bangunan, para ahli fikih berpedoman pada Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Next. Berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan, lafadz al-urfu memiliki 3 makna. Nah, yang pertama yaitu interpretasi yang dimaksud oleh para pakar fikih dalam mengeluarkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi, yaitu setiap perkara yang bersifat umum dilakukan oleh sebuah penduduk suatu daerah dalam mendirikan bangunan. Pemaknaan pertama ini akar fikih dalam memecahkan permasalahan yang tidak bernas, sebuah makna yang terlahir dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yaitu ma ra'ahul muslimuna wa hasana fahuwa indallahi hasan, yang artinya sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan kaum muslim, maka sejatinya ia adalah juga sebuah kebaikan dah al-adatu muhakkamah, yaitu atau biasa disebut suatu tradisi dijadikan pijakan hukum, bahkan diperkuat sebagai dasar hukum jika ia berlaku secara umum. Next. Nah, makna kedua yaitu pemaknaan kedua perihal al-urfu ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Makna tersebut adalah penetapan syariat
terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Contohnya, meletakkan tangan adalah pertanda adanya kedekatan dan ketersambungan. Contohnya lagi, ketika Raja Zohir Baibars atau Raja Dinasti Mamluk Mesir memberlakukan kewajiban lapor dokumen kepemilikan tanah bagi setiap pemilik tanah. Hubungannya, jika mereka tidak mampu menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka secara otomatis status kepemilikan tanah akan dicabut. Nah, menurut Ibnu Abidin, Syaikh al-Islam Imam Nawawi adalah tokoh agamawan yang paling lantang menolak kebijakan tersebut. Bahkan sang imam mendeklarasikan kepada sang raja bahwa kebijakannya tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan zolim. Sebabnya, menurut ulama Islam, tidak halal bagi seorang menggugat kepemilikan sah seseorang terhadap suatu barang, apalagi mendesak untuk membuktikan kepemilikan tersebut. An-Nawawi radhiyallahu an terus-menerus tanpa henti memberitahu kesalahan sang sultan dan menasihatinya, sampai pada akhirnya sang sultan menganulir kebijakannya. Inilah hikayat An-Nawawi, yang para ulama lintas mazhab telah sepakat atas kredibilitasnya dan mengakui kualitas tahqiq serta kemuliaannya. Dalam konteks peristiwa di atas, para ulama menerima hukum An-Nawawi tanpa ada satupun menentang dasar hukum yang berpedoman dari Al-Urfu. Kemudian makna ketiga, pola atau struktur bangunan. Penafsiran ketiga perihal Al-Urfu yang paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan, yaitu ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa berkepanjangan dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun atau pola khusus. Contohnya, ketika penduduk Qahiroh menggunakan bebatuan yang dipadatkan untuk membangun konstruksi bangunan, sedangkan di sisi lain penduduk kota Rosyid menggunakan batu bata dari tanah. Contoh lagi, sebagian penduduk kota Rosyid yang berprofesi sebagai pedagang menjadikan lantai dasar rumah mereka sebagai pertokoan atau agen perdagangan. Di antara tradisi yang bisa kita lihat di permukiman kota Rosyid adalah jika suatu rumah punya dua arah yang menghadap dua jalan yang berbeda, maka pintu rumah pasti diletakkan menghadap jalan yang paling khusus. Hal ini dipilih untuk menghindari terlihatnya pejalan kaki yang ada di luar atau di dalam rumah. Next. Baik, untuk materi selanjutnya kita ke hadis Nabawi. Di sini Azab menerangkan bahwa hadis Nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah yang pertama diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Al-Quzwani 784. Untuk yang kedua diriwayatkan lagi dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kalian semua lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, menurut Zuhaili, hadis riwayat Anas tersebut secara eksplisit memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka dan menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai berbagai ragam ilmu non-syariat. Selanjutnya, kaidah fikih. Meliputi kaidah fikih, usul fikih, dan fatwa para ulama fikih seputar arsitektur. Next.
Kaidah fikih, usul fikih. Menurut Murabit, dalam konteks fikih arsitektur ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu la dororo wa la diroro dan al-adatu muhakkamatun. Kaidah umum la dororo wa la diroro. Kaidah ini dianalisis dengan landasan normatif dan diinterpretasikan secara terminologis. Kaidah ini secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah SAW yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, kaidah cabang. Yang pertama, Darul Mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Yang kedua, ad-dararu yudfa'u bi qadril imkani. Bahaya ditolak semampunya. Terus yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darari au ad-dararu la yuzalu bimislihi. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya, atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya. Yang keempat, yuftaru ahwanu asyarroini au afud dororoini. Kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih, atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya dipilih. Next. Yang kelima, ilhamud dororu al-khosi li daf'id dorori al-ami. Bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum. Terus yang keenam, istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat adalah argumentasi yang wajib diamalkan. Yang ketujuh, al-ma'rufu urfan kal-masruti syarton. Kebiasaan yang diketahui secara luas layaknya syarat yang telah diikatkan. Yang kedelapan, at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yini bin nasi. Sesuatu yang telah diketahui dalam adat kebiasaan, maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad. Next. Nah, selanjutnya fatwa para ulama tentang bagaimana para ulama mengartikan fikih arsitektur. Arfan Sami mengartikan al-imaratu atau arsitektur sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kaidah kemanfaatan atau utility, kekuatan atau strength, keindahan atau beauty, dan ekonomis atau economy. Dan menggunakan bahan terbaik di zamannya sehingga melahirkan bangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai yang bersifat dari material, emosional, spiritual, individual, sampai sosial. Nah, tidak jauh berbeda, Bahnasi mengartikan al-imaratu atau arsitektur sebagai pendekatan arsitektur untuk melayani kebutuhan sosial kemasyarakatan yang tertentu seperti arsitektur tempat tinggal,
rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Ini adalah sebuah pendekatan yang menyeratkan pengetahuan khusus perihal hubungan sebuah dampak arsitektur dengan lingkungan, bahan bangunan, dan posisi sebuah bangunan dalam kesatuan bangunan di suatu kota atau daerah. Nah, kemudian selanjutnya ada Basya. Objek kajian fikih arsitektur menurut Basya ini ialah objek kajian integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Sebagaimana Basya, Khalid Azab dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa objek kajian fikih arsitektur itu bagian kedua yang berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Selanjutnya, para ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan dan selanjutnya secara tepat dan cepat menjadi prinsip-prinsip umum pembangunan. Nah, berbagai prinsip ini yang dihormati oleh para penguasa sebab masyarakat luas juga menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur sejak dahulu kala. Misalnya Abdullah bin Abdul Hakam, seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 Hijriah atau 829 Masehi yang mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Nah, tak terasa kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini ialah bahwa berdasarkan uraian pada pembahasan ini, fikih arsitektur itu ialah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang ditengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu fikih mereka. Nah, objek kajian fikih ini adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Pokok kajian fikih arsitektur ini ialah hukum fikih sebagai charging legal law atau korelatif law dalam konteks sebuah bangunan. Nah, sementara itu, epistemologi Islam fikih arsitektur merupakan bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus burhani. Nah, terakhir, strategi istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur itu ialah Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan kaidah fikih yang tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kajian ini itu diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dasar penelitian fikih arsitektur yang masih langka. Nah, kalau tidak boleh dianggap belum ada. Lebih lanjut, kajian ini terbatas pada landasan teoritis awal fikih arsitektur sehingga masih menyisakan ruang penelitian luas bagi peneliti lain dalam bidang fikih arsitektur secara khusus dan arsitektur Islam secara meluas atau secara umum. Nah, kami kira sudah sampai di penghujung materi dan apabila ada salah-salah kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita juga sebagai mahasiswa masih mencoba mengulik informasi lebih dan lebih luas. Maka dari itu, semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.